Pupils dimanapun Anda berada. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun dan kapanpun lo denger acara ini. Kita kembali lagi bersama gua Sultan Jasir sebagai pembawa acara pada acara Bincang Toilet. Seperti nama acaranya gitu, acara ini tuh gue buat sebagai representasi gitu. Kita kan sering tuh kalau toilet mikirin hal-hal receh yang sebenarnya nggak terpikirkan ketika kita di ruang lingkup yang biasa aja gitu. Tapi ketika di toilet, itu yang kepikiran. Nah, gue bikin acara ini teruntuk lo yang suka overthinking di toilet. Gue pengen ngajak lo berbincang-bincang dan berpikir tentang hal-hal receh dan ringan yang biasa kita pikirkan di toilet. Nah, di pertemuan kita yang pertama ini, gue bakal ngebahas tentang suatu hal yang kadang orang tuh berpikir kalau itu tuh jijik banget, kayak nggak patut buat kita perbincangkan, padahal itu tuh penting banget buat diketahui. Ya benar, kita bahas soal tai atau kotoran mungkin lebih halusnya, atau feces lebih saintifik, lebih ilmiah mungkin. Kita akan ngebahas tentang itu ya. Feces ya, kotoran ya, tai ya. Sebenarnya dalam dunia kesehatan, feses, kotoran atau tai ini sudah sangat lumrah untuk kita bicarakan. Karena apa? Karena feses ini merupakan hasil dari pembuangan metabolisme kita. Kita sebagai manusia memiliki tubuh memiliki metabolisme, dan metabolisme menghasilkan sebuah energi, imunitas, kebugaran tubuh. Nah, hal-hal atau sesuatu yang tidak dibutuhkan atau tidak tercerna dengan baik itu menjadi feses, menjadi tai. Dan Pupils, pada hari ini, detik ini dan saat ini juga kita bakal mendongkrak yang namanya stigma tentang kalau ngomongin tai itu kotor, ngomongin tai itu jorok. Kita lepas semua. Get ready for the truth. 5 hal yang harus lo ketahui tentang tai. Yang pertama, warna tai. Warna tai itu dihasilkan dari cairan empedu. Nah, cairan empedu ini menghasilkan yang namanya cairan sterkobolin. Sterkobolin ini adalah sebuah cairan yang menyebabkan tai kita atau kotoran kita atau feses kita menjadi berwarna coklat. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa sih kalau kita berak tuh keluarnya warna coklat, ya gitu-gitu aja gitu warnanya gitu. Tapi nih, feses atau kotoran atau tai ini punya warna yang macam-macam juga. Kayak beberapa orang pernah mengalami warna-warna yang tidak lazim sebenarnya. Di antaranya yang harus Pupils ketahui ada warna hitam, warna merah, warna putih. Bayangkan, tai Anda berwarna hitam, berwarna merah, berwarna putih. Sangat tidak normal, tolong. Nah, yang pertama, berwarna hitam. Kenapa sih tai kita, kotoran kita, feses kita bisa berwarna hitam? Penyebabnya ada yang pertama. Itu karena kita mengkonsumsi suplemen zat besi. Suplemen zat besi itu menghasilkan mengapa tai kita berwarna hitam gitu. Tetapi jika hitamnya hitam kemerahan, itu bisa menjadi pertanda suatu penyakit yang namanya pendarahan pada saluran cerna gitu. Nah, ketika Pupils mengetahui tentang hal tersebut, ketika Pupils melihat nih tainya nih, wah hitam tapi kok agak kemerah-merahan, itu harus dicek Pupils, jangan dibiarkan. Yang kedua adalah feses yang berwarna merah. Jadi merahnya tuh bener-bener merah darah, merah yang sangat tidak lumrah gitu ya. Jadi merahnya itu disebabkan karena adanya aliran darah yang tidak seperti semestinya pada aliran cerna di bagian usus besar gitu. Itu tuh bisa menjadi pertanda dari penyakit wasir, polip, kemudian tumor usus besar. Bayangkan, bahaya gitu loh. Maksudnya harus benar-benar Pupils cek ke dokter ketika Pupils mengetahui warna feses atau tainya Pupils ini tidak lumrah atau sangat tidak lazim begitu kan. Yang ketiga, dari warna yang tidak lazim atau tidak normal dari sebuah tai gitu, itu tuh warna putih.
Jadi warna putih ini disebabkan adanya sumbatan pada saluran empedu gitu. Kan empedu kan menghasilkan cairan nih. Cairan tadi kan sterkobolin kan. Itu tuh cairan buat mengubah pigmentasi tai menjadi warna coklat. Nah, ketika salurannya tersumbat atau tertutup oleh sebuah sesuatu, itu akan menghindari penyaluran sterkobolin tadi kepada tai gitu. Nah, itu biasanya disebabkan karena adanya tumor yang menutup saluran empedu gitu. Bahaya banget. Pokoknya pupils jangan sampai ketika pupils mengetahui atau menyadari hal ini, pupils gak periksa ke dokter. Itu bahaya banget. Pokoknya cek segera ya. Setelah membahas warna, kita balik lagi ke topik kita, hal-hal yang harus kita ketahui tentang tai. Ini yang kedua. Pupils, ternyata 75% dari tai kita adalah air. Bayangkan. Sisanya adalah bakteri, lendir yang tidak termasuk lemak ya. Lalu ada protein yang tidak tercerna dengan baik, kemudian ada serat. Nah, itu kan. Jadi hal-hal yang tidak dibutuhkan oleh tubuh mereka keluarkan menjadi tai gitu. Tapi kan ini adalah sebuah hal yang harus kita syukuri, bukan pupils. Jadi kita harus menyadari bahwa sebagai pupils tai gitu kan, itu tuh bukan hal yang hina sebenarnya. Kan tai itu atau feses atau kotoran ini adalah sesuatu yang tidak dibutuhkan oleh tubuh gitu. Jadi dikeluarkan. Tapi kita coba ganti perspektifnya. Coba lihat, coba bayangkan. Apa yang terjadi ketika kita menjadi protein semisal, lalu kita tercerna dengan baik? Apa? Kita akan menjadi otot misalnya, akan ikut membangun otot, ujung-ujungnya kita akan menjadi budak bagi suatu tubuh, bukan begitu? Tapi kalau misalnya kita tidak tercerna dengan baik, kita dikeluarkan, kita akan menjadi suatu pribadi yang bebas, yang bisa kemana-mana, dan bahkan bisa bermanfaat bagi unsur hidup yang lain. Bayangkan coy, kita sebuah feses ternyata tidak sesempit itu, tidak sehina itu gitu loh. Mereka adalah suatu bahan yang sangat bebas dan bisa kemana-mana. Hal ketiga yang harus lo ketahui tentang tai, itu ada yang namanya produksi tai pada orang dewasa, produksi feses, produksi kotoran gitu ya. Jadi dalam 12 ons berat badan, kita tuh menghasilkan 1 ons yang namanya feses. Artinya dalam sebuah tubuh manusia yang memiliki berat 63 kg bisa menghasilkan 500 gram feses dalam 1 hari. Bayangkan, dari 63 beban kita hanya 500 gramnya gitu. Sangat langka bukan? Sangat membanggakan kan? Hal keempat yang harus lo ketahui tentang tai. Nah, untuk poin yang ini agak bersangkut paut ya dengan poin sebelumnya, yaitu tentang produksi feses atau produksi kotoran kita gitu. Nah, teman-teman harus tahu, pupils harus tahu ini. Jadi setiap feses yang kita hasilkan, yang metabolisme keluarkan, itu bergantung pada emosional kita, tingkat emosional kita, tergantung mood kita gitu. Jadi ketika kita dalam mood yang baik, dalam tingkat emosional yang stabil, metabolisme merespon hal tersebut dengan baik pula. Jadi feses yang kita keluarkan dihasilkan dengan jumlah yang semestinya. Jadi ketika berat kita 63 kg, kita akan menghasilkan feses seberat 500 gram. Dan itu sangat normal. Tapi ketika pupils pusing atau sedang stres atau mungkin jatuh cinta yang tidak terbalaskan gitu ya, itu akan menghambat metabolisme tubuh. Makanya ketika kita stres, kita pengen beol, berak, pup, itu agak macet gitu ya, kayak
nggak keluar gitu. Nah, itulah penyebab metabolisme tubuh, pengeluaran feses, produksi kotoran bisa dengan baik dihasilkan, dibentuk ketika mood kita juga baik, begitu pupils. Jadi harus sering-sering senyum. Hal terakhir yang harus pupils ketahui tentang tai. Nah, ini hal terakhir ini sangat janggal sebenarnya pupils ya. Bahkan dari medis juga menganggap ini tuh hal yang belum tahu pastinya kenapa gitu. Jadi ada suatu kejadian, ada suatu fakta di mana pencernaan kita ini tidak menerima ampasnya. Jadi mereka kembalikan lagi. Nah, si feses ini keluar dari mulut. Iya, benar, keluar dari mulut kita gitu. Nah, itu pun dalam kondisi medis belum ditemukan kayak why-nya kenapa gitu. Mungkin ketika pupils mengalami hal tersebut harus cepat-cepat dikondisikan atau di sharingkan kepada dokter yang sangat berkompeten dalam hal tersebut gitu. Baiklah pupils, mungkin sekian dari saya Sultan Jasir. Kita cukupkan acara bincang toilet pada hari ini. Semoga pupils selalu ingin mendengarkan saya. Saya Sultan Jasir. Goodbye. Salam toilet.